Sekilas dilihatnya seorang prajurit dalam kedudukannya sebagai seorang cantrik sedang bertempur sekuat tenaganya. Di pundaknya meleleh warna merah dari luka yang tergores di kulitnya. Empu Sanggawaru menjadi terharu. Prajurit-prajurit itu telah bertempur mempertahankan nyawanya, seperti mereka yang memang sedang mempertahankan padepokannya. Namun dengan demikian Empu Sanggawaru telah menjadi semakin panas. Hubungan yang selama ini mengikatnya sebagai kakak beradik dengan Empu Baradatu menjadi semakin kabur. Meskipun ia masih tetap berusaha untuk menganggap bahwa yang sedang dihadapi itu adalah saudaranya sendiri yang sedang kehilangan akal dan yang baginya masih tersandang kewajiban sebagai saudara tua untuk memperingatkannya. Namun keadaan yang berkembang telah membuat darahnya bagaikan mendidih. Karena itulah maka semakin lama tata geraknya pun rasa-rasanya menjadi semakin cepat. Kakinya semakin ringan dan tangannya bagaikan berputaran seperti baling-baling. Empu Baradatu merasa bahwa kakaknya telah sampai ke puncak ilmunya. Betapapun ia berusaha, namun terasa betapa berat melawan Empu Sanggawaru yang sedang dibakar oleh kemarahannya. Perkelahian antara kedua orang kakak beradik itu pun menjadi semakin sengit. Keduanya memiliki kelebihan tetapi juga kelemahan. Empu Sanggawaru yang pernah mendapat keterangan tentang ilmu-ilmu hitam itu pun tidak terkejut lagi melihat Empu Baradatu berusaha untuk melepaskan puncak ilmunya. Tetapi ternyata bahwa Empu Baradatu tidak banyak mempunyai kesempatan. Empu Sanggawaru dengan gerak yang menghentak selalu motong arah putaran Empu Baradatu dan bahkan kadang-kadang telah berhasil mendesaknya dalam kebingungan. Setan alas, umpat Empu Baradatu dalam hatinya. Di manakah Kakang Sanggawaru menghisap ilmu demit ini? Namun bagaimanapun juga Empu Baradatu tidak segera mampu menguasai lawannya yang agaknya memiliki pengalaman yang cukup luas pula. Apalagi sebagai seorang pemburu yang biasa hidup di dalam lebatnya hutan-hutan, Empu Sanggawaru memiliki kekuatan jasmaniah yang pada dasarnya melampaui kekuatan Empu Baradatu. Sementara itu Linggodadi pun menjadi semakin marah. Kehadiran Maesa Bungalan di tempat itu benar-benar tidak diduganya, apalagi ketika keduanya sudah bertempur sampai ke puncak ilmu. Ternyata bahwa Maesa Bungalan bukannya anak-anak yang hanya mampu menyombongkan diri dengan menyebut dirinya dengan gelar pembunuh orang-orang berilmu hitam. Dalam pada itu selagi di padepokan itu terjadi pertempuran yang dahsyat, maka beberapa tonggak di arah depan padepokan itu pun sedang terjadi pertempuran yang sengit. Baik Empu Sanggawaru maupun Empu Baradatu telah mencemaskan masing-masing, karena ketika penghubung-penghubung Empu Baradatu sempat menyaksikan pertempuran itu, maka keseimbangan yang sebenarnya masih belum dapat ditentukan. Tetapi Empu Baradatu yang yakin bahwa pasukannya di padepokan Empu Sanggawaru itu akan segera dapat menguasai keadaan, telah siap untuk memerintahkan sebagian dari mereka membantu kawan-kawannya yang sedang bertempur di luar padepokan itu. Benarnya lah bahwa pasukan Empu Baradatu di padepokan itu telah berhasil menekan lawannya, yang di dalam dinding dan yang berada di luar dinding. Meskipun banyak kemungkinan yang masih dapat terjadi, namun keadaan pasukan Empu Sanggawaru agaknya akan mengalami kesulitan. Hanya jika mereka menemukan kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan pada pasukan lawan, maka mereka akan dapat memenangkan pertempuran itu. Tapi lawan mereka, baik yang berasal dari padepokan Serigala Putih, Macan Kumbang maupun orang-orang Mahibit, telah menunjukkan kemampuan mereka yang tinggi. Mereka benar-benar telah dipersiapkan untuk menghadapi pertempuran yang sengit.
Hanya karena di pasukan Empu Songondaru terdapat sekelompok prajurit dan cantrik-cantrik yang terlatih sajalah, maka mereka dapat bertahan. Namun pada itu pertempuran yang terjadi tidak terlalu jauh di hadapan Regol itu pun berlangsung dengan serunya. Ternyata bahwa meskipun mula-mula jumlah pasukan gabungan dari Serigala Putih, Macan Kumbang, dan orang-orang Mahibit itu lebih banyak, namun pada sergapan yang pertama dengan lontaran-lontaran lembing dan kejutan-kejutan yang membingungkan, orang-orang dari Padepokan Empu Songondaru itu berhasil mengejutkan dan kemudian mengguncangkan perasaan lawan. Ternyata bahwa pengaruh sergapan itu memang cukup besar. Beberapa orang itu di antara lawan langsung terbunuh, yang lain luka-luka dan selebihnya kebingungan. Meskipun kemudian mereka berhasil menyesuaikan diri, jumlah mereka telah banyak berkurang. Keadaan itulah yang telah menentukan akhir dari pertempuran itu. Pasukan Empu Baladatu itu ternyata tidak dapat mengatasi sergapan-sergapan berikutnya. Lawannya orang-orang Padepokan Empu Songondaru yang dipimpin oleh para prajurit dan beberapa orang cantrik yang terlatih, lambat laun berhasil menguasai keadaan. Meskipun lambat, tetapi mereka berhasil mendesak sisa pasukan lawan. Jumlah orang-orang dari Padepokan Serigala Putih, Macan Kumbang, dan orang-orang Mahibit itu memang masih lebih banyak, tetapi mereka mengalami kesulitan karena medan itu seolah-olah langsung dikuasai oleh lawan yang berpencar dalam kelompok-kelompok kecil. Meskipun beberapa kelompok-kelompok orang-orang berilmu hitam itu mencoba untuk menyusun lingkaran maut yang mengerikan, namun mereka kadang-kadang telah dikejutkan oleh kehadiran dua orang anak muda yang tiba-tiba saja telah memotong lingkaran mereka. Namun yang sejenak kemudian keduanya telah meninggalkan lawannya untuk bertempur di sudut yang lain dari arena yang semakin meluas. Dengan demikian maka kedua anak muda itu seolah telah berubah menjadi puluhan orang yang bergerak di seluruh arena. Dari ujung sampai ke ujung, orang-orang Serigala Putih, Macan Kumbang, dan orang-orang dari Mahibit telah dibingungkan oleh tata geraknya yang cepat dan tidak terkendali. Karena itulah maka keseimbangan dari pertempuran itu semakin lama menjadi semakin jelas. Ujung senjata kedua anak muda itu selalu saja menjatuhkan korban di seluruh arena pertempuran. Selain kedua anak muda itu, para prajurit pun memiliki kemampuan yang sulit untuk diimbangi oleh orang-orang Macan Kumbang, orang-orang Serigala Putih, dan orang-orang Mahibit. Meskipun mereka telah menempa diri sebaik-baiknya, namun ternyata bahwa usaha mereka untuk bertahan semakin lama menjadi semakin tipis. Berapa orang yang mengalami luka-luka tertusuk lembing pada benturan pertama sudah tidak mampu lagi untuk bangkit karena darah yang terlampau banyak mengalir. Sementara senjata orang-orang Padepokan Empu Songondaru masih selalu menuntut korban demi korban. Demikianlah maka desakan lawan tidak dapat dibendung lagi oleh orang-orang Serigala Putih, Macan Kumbang, dan orang-orang Mahibit. Satu-satu korban berjatuhan terus-menerus, sementara arena masih selalu bergetar oleh teriakan dan keluhan yang panjang. Setapak demi setapak pertempuran itu mulai bergeser. Agaknya orang-orang Serigala Putih, Macan Kumbang, dan orang-orang Mahibit berusaha mendekati Padepokan. Orang-orang yang langsung memasuki Padepokan itu tentu mempunyai kekuatan yang jauh lebih besar dari sisa orang-orang Padepokan yang menyergap kami, berkata pemimpin pasukan yang terdesak itu. Lalu, sehingga dengan demikian kami akan mendapatkan bantuan dari mereka apabila arena kami dapat saling mendesak. Karena itulah maka pemimpin pasukan itu pun segera merintahkan kepada orang-orangnya lewat mulut ke mulut agar mereka berusaha bergeser ke Padepokan. Perintah itu lambat sekali menjalarnya, tetapi ternyata bahwa sebagian dari pasukan itu telah mendengar.
sehingga mereka pun segera berusaha menyesuaikan diri. Dengan demikian maka gerak arena itu pun menjadi semakin cepat, seolah-olah arena itu berputaran mendekati padepokan. Dengan harapan untuk mendapatkan bantuan, maka pemimpin pasukan Mpu Baradatu itu berusaha untuk mempercepat geseran yang memang sudah bergerak itu. Tetapi di padepokan pertempuran pun masih berlangsung dengan sengitnya. Meskipun pasukan Mpu Baradatu memang berhasil menekan lawannya di dalam dan di luar padepokan, tetapi para prajurit, para cantrik, dan orang-orang lain dari padepokan Empu Songondaru masih bertempur dengan gigihnya. Karena itulah maka mereka masih belum sempat mengirimkan bantuan bagi pasukannya yang terpisah. Namun sebentar kemudian mereka mulai mendengar suara riuh pertempuran semakin dekat. Bahkan kemudian terdengar seakan-akan dengan cepatnya bergeser ke sebelah dinding padepokan. Sebenarnya lah bahwa pertempuran yang bergeser itu telah berada di sisi padepokan. Beberapa orang cantrik yang mendesak lawannya telah mencoba menahan agar geseran arena itu tidak masuk ke dalam padepokan. Karena itu regol yang telah rusak, maka para cantrik itu pun telah bertempur langsung menahan orang-orang yang akan memasuki regol padepokan itu. Sehingga karena tekanan yang kuat, maka arena itu bergeser ke samping di luar dinding. "Apakah mereka sudah menyelesaikan pertempuran itu?" bertanya Mpu Baradatu kepada pengawalnya. Pengawal yang juga merupakan penghubung itu pun kemudian mendapat perintah untuk mencari hubungan dengan pasukannya yang sedang dalam gerak mendekat itu. Tetapi laporan yang kemudian diterima oleh Mpu Baradatu telah membuatnya marah. Pasukan itu ternyata telah terdesak tidak mampu lagi untuk memberikan perlawanan. "Gila!" teriak Mpu Baradatu. "Hancurkan mereka yang telah berhasil mendesak pasukanku." Perintah itu pun segera sampai kepada pasukannya yang lain yang berada di luar padepokan, sehingga sejenak kemudian maka kedua arena yang berada di luar padepokan itu pun seakan-akan telah bergabung menjadi satu. Dengan demikian maka pasukan Mpu Baradatu yang terdesak itu seakan-akan mendapat perlindungan dari induknya. Tapi mereka telah banyak meninggalkan korban di antara kawan-kawannya, baik dari padepokan Serigala Putih, Macan Kumbang, dan orang Mahibit. Namun karena itulah maka seolah-olah kekuatan di luar padepokan itu telah menimbulkan keseimbangan baru. Pasukan Baradatu yang semula menguasai arena tiba-tiba telah berubah karena hadirnya kawannya yang justru telah terdesak. Seolah-olah dengan demikian kekuatan kedua belah pihak justru menjadi seimbang. Tetapi dalam keseimbangan itu kedua anak muda yang memiliki beberapa kelebihan rasa-rasanya masih saja selalu mengganggu para pemimpin pasukan Mpu Baradatu. Ia datang dan pergi dengan kecepatan yang sulit mereka imbangi. Ujung senjata mereka bergerak-gerak dengan dahsyatnya seperti angin pusaran yang menjilat dari langit. "Gila!" gerak pemimpin pasukan Mpu Baradatu yang berada di luar padepokan itu, tetapi ia tidak mampu menghentikannya. Sementara itu seakan-akan Maesa Murti dan Maesa Pukat mendapat ruang gerak yang semakin luas. Setelah dua arena pertempuran di luar dinding padepokan itu bergabung, namun agaknya sifat kekanak-kanakan mereka masih saja melekat di hati, meskipun mereka sedang berhadapan dengan bahaya maut yang sebenarnya. Itulah sebabnya mereka masih saja menuruti kesenangan hati dan perasaan, seolah-olah mereka merasa seperti sepasang burung yang berterbangan di langit di antara sekelompok seprang yang ketakutan. Kedua anak muda itu ternyata telah benar-benar menimbulkan kemarahan pada Kiai Dulang yang berada di luar padepokan. Seakan-akan kedua anak muda itu dapat bergerak leluasa tanpa seorang pun yang dapat menghalangi. "Kita akan mengejarnya dan menangkapnya," desis Kiai Dulang. "Kemanapun keduanya berlari, kita akan mengikutinya." Bersama 3 orang pengawal yang terpilih,
Kiai Dulang telah mempersiapkan sebuah kelompok kecil untuk menghentikan tingkah laku Maesa Pukat dan Maesa Murti. Kita akan mulai, berkata Kiai Dulang. Kita akan berlomba lari, mungkin keduanya memiliki napas yang lebih panjang karena keduanya pernah mengikuti latihan yang berat di padepokan ini. Latihan berjalan sehari penuh tanpa berhenti. Tapi kita tidak akan berlari-lari sehari penuh. Kita akan segera menghentikan keduanya dan mencincangnya sampai lumat, sahut seorang pengawal yang berkumis dan berjanggut lebat. Marilah, kita harus segera mulai. Tidak sekedar berbicara saja, geram Kiai Dulang. Keempat orang itu pun kemudian mempersiapkan diri khusus untuk menghentikan kedua anak muda yang seolah-olah berterbangan dengan bebasnya itu. Mereka menunggu beberapa saat di tempat yang agak terpencar, tetapi yang dengan suatu teriakan aba-aba mereka dapat menyergap lawannya bersama-sama. Seperti yang mereka rencanakan, maka sejenak kemudian mereka sudah melihat Maesa Pukat dan Maesa Murti. Sejenak mereka masih menunggu, namun tiba-tiba saja terdengar sebuah teriakan nyaring. Serentak keempat orang yang dipimpin oleh Kiai Dulang itu berlompatan seolah-olah dengan tiba-tiba saja Maesa Murti dan Maesa Pukat telah berada di dalam kepungan keempat orang itu. Bersedialah untuk mati, terdengar Kiai Dulang menggeram. Maesa Murti dan Maesa Pukat termangu-mangu sejenak, namun kemudian terdengar jawaban Maesa Pukat. Apakah yang kalian kehendaki? Kiai Dulang menggertakkan gigi. Nampaknya kedua anak muda itu seperti sedang bermain-main. Keduanya sama sekali tidak nampak gentar atau tidak-tidaknya bersungguh-sungguh. Dengan kasar Kiai Dulang membentak, "Kami akan membunuhmu." Tiba-tiba saja kedua anak muda itu tertawa. Maesa Murti bertanya di sela-sela derai tertawanya, "Mengapa baru sekarang? Aku sudah berada di sini sejak tadi. Baru sekarang aku sempat. Setelah pasukan di pihakmu menjadi semakin tipis, sekarang datang giliranmu untuk mati. Tidak mau. Kami masih ingin hidup. Jika hidupku harus aku pertahankan dengan membunuhmu, maka aku akan melakukannya." Kiai Dulang benar-benar tersinggung. Dengan serta-merta ia pun melompat sambil berteriak, "Kau bunuh, kau!" Maesa Pukat yang menerima serangan langsung itu pun masih sempat mengelak. Sambil melompat ke samping, ia berkata, "Jangan tergesa-gesa, kita akan bertempur lebih dahulu." Keempat lawannya pun segera menyerang bersama-sama. Mereka berlompatan sambil mengayun-ayunkan senjata mereka. Bahkan sejenak kemudian Kiai Dulang sudah mulai dengan gerak lingkarannya. Maesa Pukat dan Maesa Murti harus bergerak dengan cepat menghindari serangan yang datang seperti ombak lautan, susul menyusul tidak habis-habisnya. Bahkan kemudian keempat lawannya itu sudah mulai bergerak dalam lingkaran. Sejenak kedua anak muda itu berdiri saling beradu panggung. Mereka harus bekerja keras untuk menangkis serangan-serangan yang berdatangan. Namun sejenak kemudian Maesa Pukat berbisik, "Kita akan memutuskan lingkaran itu." "Ya," jawab Maesa Murti, "berilah aba-aba." Maesa Pukat segera mempersiapkan diri. Perlahan-lahan ia bergeser. Kemudian dengan kakinya ia menghentak tanah untuk memberikan aba-aba kepada Maesa Murti. Demikian kakinya menghentak untuk ketiga kalinya, maka kedua anak muda itu segera melompat dengan cepat mengikuti gerak putar lawannya. Tapi hanya untuk beberapa langkah, karena mereka pun kemudian telah berada di garis lingkaran itu pula. Namun secepat itu pula mereka melompat keluar lingkaran, disusul oleh gerakan berputar pada tumitnya. Saat kemudian keduanya telah menyerang lawan mereka dari luar dengan ayunan senjata mendatar, berlawanan arah dengan putaran lawannya. Yang terjadi itu demikian cepatnya sehingga keempat lawannya itu terkejut, dan untuk saat mereka telah kehilangan kesempatan. Tapi agaknya mereka masih tetap sadar akan keadaan mereka. Dengan segenap kemampuan yang ada, maka mereka pun segera berlompatan sambil berusaha menangkis serangan yang sama sekali tidak mereka duga sebelumnya itu. Namun ternyata bahwa tidak semua diantaranya keempat orang itu berhasil menyelamatkan dirinya.
Dua orang yang berada pada jarak terdekat dengan Maesa Murti dan Maesa Pukat benar-benar tidak mempunyai kesempatan untuk menyelamatkan diri. Sejenak kemudian terdengar keluhan panjang. Dua di antara keempat orang itu menjadi termangu-mangu sejenak. Namun yang sejenak kemudian keduanya pun telah terjatuh di tanah tanpa dapat bangkit kembali. Kyai Dulang menggertakkan giginya. Kini ia tinggal bersama seorang pengawal. Karena itu adalah mustahil bahwa mereka berdua akan mampu melawan kedua anak-anak yang masih sangat muda itu. Itulah sebabnya maka sejenak kemudian terdengar isyarat dari mulut Kyai Dulang untuk memanggil beberapa orang lawannya. Tapi sementara itu perkelahian pun menjadi semakin sengit, sehingga hampir setiap orang telah berdiri berhadapan dengan lawannya masing-masing. Maesa Murti dan Maesa Pukat tidak menunggu lebih lama lagi. Ketika mereka melihat kedua lawannya terbunuh, maka mereka pun segera memusatkan perhatian mereka kepada kedua orang yang masih tersisa. Isyarat yang terlontar dari mulut Kyai Dulang memang menimbulkan pertanyaan di hati Maesa Murti dan Maesa Pukat. Namun keduanya tidak mau menunggu perkembangan yang mungkin tidak menguntungkan bagi mereka. Sehingga dengan demikian maka keduanya pun langsung menyerang Kyai Dulang bersama seorang pengawalnya. Serangan yang datang membadai itu memang sulit untuk dihindari. Itulah sebabnya maka Kyai Dulang dan seorang kawannya itu pun segera terdesak. Tidak ada kemungkinan untuk melawan kedua anak muda itu dengan ilmu kepercayaannya. Melingkar sambil menggoreskan senjata karena ternyata bahwa kedua anak muda itu mampu bergerak lebih cepat dari orang-orang berilmu hitam itu. Ternyata bahwa Kyai Dulang dan seorang kawannya sama sekali tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Maesa Murti dan Maesa Pukat bergerak semakin cepat. Senjata mereka menyambar-nyambar seperti burung sikratan, seolah-olah tidak seorang pun akan dapat menghindarkan diri dari sentuhan ujung senjata itu. Ketika pertempuran di luar dinding padepokan itu berlangsung semakin seru, maka Maesa Pukat dan Maesa Murti telah memutuskan untuk menyelesaikan kedua lawannya yang telah mencoba menghalangi mereka itu.